Selamat siang, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi kami, tetapi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maranatha Clarencia dan teman saya Rianti Mani. Materi kami pada siang hari ini yaitu berjudul pengendalian risiko. Baiklah, saya akan memulai membahas definisi risiko menurut Vaughan yang diterjemahkan oleh Herman Darmawi. Yang pertama, risk is the chance of loss, yaitu risiko adalah kans kerugian. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risk is uncertainty, yaitu risiko adalah ketidakpastian. Dari ketiga poin yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa risiko ini mengandung kemungkinan kerugian dan ketidakpastian. Analisa kerugian. Yang pertama, tingkat risiko. Kemahiran dan ketelitian dalam meramalkan proyeksi bisnis di masa depan akan memperkecil peluang terjadinya kerugian. Semakin kecil presentasi risiko yang diminimalisir, maka akan semakin kecil pula potensi kerugian yang akan dialami. Ketidaksanggupan untuk meramalkan jalannya kejadian di masa depan, inilah yang akan menimbulkan risiko. Jika peristiwa-peristiwa lebih akurat dalam peramalan, maka segala risiko dapat dikurangi. Yang kedua, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian. Untuk memperkecil kerugian, juga perlu diperhatikan aspek sumber daya manusia. Kecelakaan kerja dan kesalahan prosedur sering sekali terjadi diakibatkan oleh kelalaian personal yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan tidak menguasai bidang yang ditekuni. Seperti kebutuhan akan tenaga mekanik yang seharusnya diseleksi dan diterima adalah sarjana teknik mesin. Untuk mengisi posisi staf keuangan adalah sarjana ekonomi, jurusan akuntansi, dan seterusnya yang relevan. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan norma dan hukum. Peraturan tertulis seperti peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaku bisnis sejogjanya menjadi perhatian pelaku usaha. Jika tidak ingin tersangkut kasus hukum yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jika perusahaan tersangkut masalah hukum, maka biaya legalitas yang akan dikeluarkan cukup besar, bisa ratusan juta bahkan miliaran. Yang keempat, chance of loss dan tingkat risiko. Perusahaan harus membedakan antara chance of loss atau kemungkinan kerugian dengan tingkat risiko. Chance of loss paling besar 100%. Dalam artian jika tingkat risiko kecil, maka kemungkinan terjadinya kerugian akan kecil atau hubungan sebaliknya. Yang kelima, kemungkinan kerugian yang timbul dalam kegiatan usaha, yaitu kenyataan bahwa semua bisnis yang dijalankan oleh pihak swasta maupun pemerintah dalam bentuk BUMN ataupun BUMD tidak sepenuhnya dapat hasil yang sesuai dengan harapan semula. Banyak atau sedikit akan terjadi permasalahan. Kita lihat banyak sekali proyek-proyek dari pusat hingga daerah yang tidak selesai tepat waktu, bahkan berhenti di tengah-tengah proyek atau di tengah jalan. Itu disebabkan oleh kasus hukum atau faktor lainnya, seperti resiko modal, resiko penjualan, dan resiko kompetitor. Yang keenam, penyebab timbulnya kemungkinan kerugian. Ketika usaha berjalan dari sisi intern akan timbul permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kerugian. Di antaranya yang pertama, tidak memahami persyaratan teknis, misalnya syarat AMDAL. Yang kedua, supervisor atau manajemen kurang memiliki keahlian, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab secara maksimal. Yang ketiga, rencana yang tidak matang. Yang keempat, salah memilih bahan baku dan harga yang meningkat. Yang kelima, rencana produksi lebih tinggi dari anggaran. Yang keenam, perubahan ekonomi masyarakat secara nasional. Yang ketujuh, bencana alam. Dan yang kedelapan, kesulitan modal. 7. Sumber-sumber resiko. Yang pertama, resiko dinamis, yakni terdiri dari resiko pasar. Kebutuhan pasar akan senantiasa fleksibel. Resiko produksi dalam jumlah banyak akan menurunkan biaya produksi. Resiko operasional, perlu prosedur atau SOP. Resiko politik, setiap rezim dan penguasa akan melahirkan kebijakan yang berbeda-beda. Dan resiko inovasi, setiap perubahan yang dilakukan akan menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, risiko statis, yaitu penipuan dan kejahatan lainnya, meninggal atau cacat karyawan karena sakit atau kecelakaan kerja, sumber tertentu yang menyebabkan kerusakan aset perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rianti Manik.
Kepada Rianti Manik, dipersilahkan.